Kalau ada yang mati, emak saya udah ngomong, no ada yang mati lagi no. Yang kemana-mana tuh, gitu. Wah, ada yang mati tuh. Wih, makanan ini ya. Jadi sudah diincer makanannya teman-teman. Dan juga diincer rokoknya. Oh, nggak ngaji ini. Oh, tahlil itu bid'ah, saya nggak berani. Saya nggak berani membid'ahkan tahlil. Kenapa? Nggak berani. Meskipun keempat imam mazhab tidak melakukan amaliyah tahlilan. Amaliyah ya. Karena segala amal itu atau ibadah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada tuntunannya, maka tidak akan diterima. Tidak berani membid'ahkan dia teman-teman. Karena apa? Merasa lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Bisa bikin amaliyah baru. Bisa bikin sendiri sudah. Karena itu tempat jajanan saya. Tuh jajanan. Tempat jajanan teman-teman. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Muncul beberapa pengakuan ya teman-teman dari beberapa orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ulama lah, gus lah, kiai lah, ustadz. Dia menyatakan kalau kepergiannya ke acara-acara bid'ahnya tahlilan, bid'ahnya maulidan, haulan, ya hanya demi kepentingan perut katanya. Padahal kita dilarang teman-teman. Ketika Nabi Muhammad SAW melarang untuk kita itu makan-makan di tempat orang yang meninggal. Makan-makan itu. Tapi enggak sekarang. Orang ada yang mati kelaparan teman-teman. Orang ada yang mati kelaparan. Bahkan dia sampai menahan lapar untuk mencari makan, mencari uang. Ketika dia sudah wafat, makanan dihidangkan. Makanan dihidangkan kepada orang-orang yang datang ke sana. Miris memang. Ketika ada yang mengatakan ini tidak benar, Nabi tidak mengajarkan seperti ini. Ketika ada sahabat yang wafat, tidak ada satupun di antara para sahabat, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, tidak ada yang namanya acara tahlilan kenduri kematian 37 1000. Nggak ada. Yang ada apa? Nabi Muhammad SAW memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, mendoakan, selesai. Tidak sampai kenduri kematian 1, 3, 7, 40, 100, 1000, setahun, haul. Tidak ada Nabi Muhammad SAW melakukan seperti itu. Tetapi apa pengakuan dari mereka? Keren teman-teman. Mereka mengakui bahwa melakukan acara ini karena adanya makanan di situ. Oh, makanan-makanan. Mungkin itu memang candaan, tapi candaan yang dibarengi dengan realita. Karena apa? Saya ngalami, ya. Puluhan tahun saya mengalami itu. Jadi kalian sebagai orang NU, orang yang melaksanakan hal seperti itu, nggak perlu tutup-tutupi. Saya tahu. Oh, siapa Heri Pras? Tidak pernah merasakan tahlilan. Kata siapa? Baik, biar tidak panjang lebar, saya ingin mengajak kalian menyimak salah satu video yang dimana mereka ini melakukan amaliyah bid'ah demi kepentingan perut. Dan bahkan bukan cuma demi kepentingan perut, demi kepentingan hawa nafsu lainnya. Rokok. Rokok ada di situ, teman-teman. Barang makruh ada di acara kenduri kematian. Nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Saya bisa mimpin tahlil. Bukan karena saya udah gelawak, enggak. Sebelum masih kecil saya udah diteng-teng Maulid Nabi Muhammad ya, maulid sama orang tua saya. Asal ada orang yang meninggal nih, ada orang mati nih bu, emak saya udah teriak, jangan kemana-mana sore, ntar ikut bapak lu habis isya. Kemana mak? Mak, bapak lu mau tahlil. Iya mak, emang apa sih mak? Mak nggak masak. Cepetan, begitu. Mak nggak masak. Iya bener, dijadikan kesempatan teman-teman untuk melakukan acara makan-makan di saat orang lagi sedih, ditinggal mati oleh orang-orang terdekatnya. Dijadikan kesempatan untuk cari makan di situ. Allahu Akbar. Ntar kalau waktunya tahlil jangan duduk di belakang, kata emak saya, duduk deket kiai, di depan kiai duduknya. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Ya jelas teman-teman, memang begitu tradisinya. Jadi untuk makanan, ya, kenduri kematian 1 sampai 7 hari, 40 hari, 100, 1000 itu untuk makanan. Bukan Heri Pras yang bicara, tapi mereka. Dan memang itu kenyataannya. Jadi ketika malam mereka ya sudah tidak makan karena sudah dikasih makan ketika tahlilan. Ya Allah. Akhirnya sampai sekarang saya gak berani membid'ahkan tahlil. Ya iyalah. Nggak kayak orang-orang. Di saat orang nggak demen maulid, saya pengen terus semangat maulid. Kalau ada orang bilang, oh maulid nggak ada dari sononya, jawabannya gampang, nggak usah ke sono, ke sini aja nih. Ya ini di sini lagi maulid nih, bener. Jangan dibahas ketinggian ibu. Oh tahlil itu bid'ah, saya nggak berani.
Yang nggak berani membid'ahkan tahlil. Kenapa? Nggak berani. Meskipun keempat imam mazhab tidak melakukan amaliyah tahlilan, amaliyah ya, karena segala amal itu atau ibadah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada tuntunannya, maka tidak akan diterima. Tidak berani membid'ahkan dia, teman-teman. Karena apa? Merasa lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Bisa bikin amaliyah baru, bisa bikin sendiri sudah. Apa? Karena itu tempat jajanan saya. Tuh jajanan, tempat jajanan teman-teman. Kalau ada yang mati, emas saya udah ngomong, no ada yang mati lagi no. Yang kemana-mana tuh, gitu. Wah, ada yang mati tuh. Makanan ini ya. Jadi sudah diincer makanannya teman-teman. Dan juga diincer rokoknya. Bagus acara hawa nafsu itu. Memang top mereka ya. Pasti memang ketika akidah menyimpang, pengaplikasiannya juga menyimpang. Tahlilan ini kan sesuatu yang diada-adakan, teman-teman. Ya, diada-adakan, yang dimana kalau kita melihat dari sejarah, Wali Songo, ya, Sunan Kalijogo, yang mencetuskan katanya, ya, menurut sejarah, meskipun itu dibantah oleh sunan-sunan yang lain, tapi Sunan Kalijogo katanya, ini katanya ya, suatu saat biarkan generasi kita yang menghentikan acara bid'ah ini. Begitu kata Wali Songo. Dari ceritanya. Entah kenyataannya seperti apa saya tidak tahu. Yang penting hanya cerita begitu ya. Tapi buktinya sampai sekarang masih dipelihara teman-teman. Meskipun Kiai Idrus Samli mengakui bahwa acara tahlilan itu bid'ah mungkar. Kalau kita menghentikan tahlilan, kita diserang oleh masyarakat, katanya begitu teman-teman. Jadi takut ke masyarakat. Padahal dia tahu bahwa memerangi bid'ah mungkar akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia lebih takut dimusuhi oleh manusia daripada mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sekali teman-teman. Ini juga ini tidak berani membid'ahkan tahlilan karena di situ jajanan dia, tempat dia makan teman-teman. Oh, di situ ada yang mati, yuk kita tahlilan, dapat makan. Situ tahlilan, ada makanan lagi, makanan terus, urusan perut pokoknya. Nggak ngaji ini celeng, berarti Wahabi mereka. Karena memang pada kenyataannya Nabi Muhammad SAW yang paling tahu perkara agama ketika Khadijah meninggal, ketika anak-anaknya meninggal. Tidak ada di antara mereka yang pergi ke kuburan lalu membacakan Al-Quran. Tidak ada teman-teman. Tapi orang-orang sekarang berkeyakinan ngaji di kuburan. Yang tidak dilakukan Nabi, mereka lakukan. Ajib memang ya, ajib. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Jadi sebagai pengingat ya teman-teman, ada satu video yang menarik ya untuk kita simak sebagai penutup. Nih coba kita simak ya. Beginikah cara kalian mencintai Nabi? Terlalu banyak modifikasi untuk agama ini. Sehingga jika ada satu kelompok baru, pasti punya modifikasi ajaran baru. Jika semua boleh mengarang dalam ibadah, lalu apalah arti surat Al-Maidah ayat 3 yang Allah turunkan sebagai penyempurna Islam? Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Dalil ini menunjukkan bahwa agama ini telah sempurna dan Rasulullah SAW telah mengajarkan semuanya. Lalu kenapa kalian beribadah seperti ini? Membuat zikir tepok-tepok agar nyamuk kapok. Ya Allah. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah.